Ya, menunggu yang join. Kenapa harus di limit-limit ya? Nunggu yang lain join dulu. Ini Agung 69 apa kabar? Mau join nggak, Gung? Gung, nanti join ya, Gung? Aduh. Ngomong-ngomong, Instagram bisa join bertiga nggak ya? Live bertiga deh kita sama Agung. Nggak bisa ya? Nggak Nanti bisa. nanti lu IG live ya, Gung ya? Iya, nggak bisa bertiga sih. Kalau bertiga seru kali ya. Ya, ya begitulah. Pokoknya ini, aduh, Instagram kenapa di limit-limit sih, lagi ngomong enak-enak harus di-cut. Hmm, Iya. Jadi teman-teman gitu ya. Sebenarnya semua yang kita kasih ini itu sangat udah senjata paling ampuh deh gitu. Dan kita nggak, dan yang kita kasih ini fondasi dasar, yaitu gimana berkesinambungan dengan alam bawah sadar dan mensejajarkan dengan energi positif ya. Jadi bukan soal mm-mm. mekanisme, caranya, teknisnya gitu. Nanti kita Ya, juga bisa ngomongin teknis lah ya, teknis caranya harus ngapain. Tapi fondasinya harus kuat dulu gitu. Kalau misalnya fondasinya nggak kuat, ya. ya teknisnya bisa bekerja, tapi ya habis itu jatuh gitu. Nah, kalau kalau fondasi nggak Hmm. kuat pasti rubuh. Nah, fondasi ini yang jarang dibahas, atau bahkan kalau dibahas malah orang nggak peduli, atau bahkan malah diketawain karena nggak masuk akal gitu. Nah, sedangkan bagi kita yang sudah praktek hal-hal kayak gini, praktek juga gila-gilaan gitu ya, kita ketawa-tawa dengan orang-orang yang bilang ini nggak masuk akal gitu. Lu menyangkal sesuatu yang bakal bikin lu enak gitu. Aduh, gitu. Iya kan, bener ya, Eh, lu ya, mengalami semua miracle ini dan lu jelaskan ke orang ya. yang lu peduli supaya dia juga bisa enak, tapi dia malah denial. Gimana coba? Lu kayak satu sisi lu kesel, satu sisi lu tolol banget sih gitu. Lu pengen jitak. By the way, di kesempatan kali ini gue pengen berterima kasih ke Agung 69. Cerita lu sudah merubah hidup gue. Oh. Agung 69 Luar mana tuh? biasa. Oh, dia dia lebih Agung lebih kacau 69 lagi. nih. Dia lebih kacau lagi waktu itu ya. Sampai Iya. sampai sampai makan dari tong sampah ya. Bayangin tuh, ada teman kita nih, teman-teman, nanti mungkin IG live juga bareng kalau kalau mau. Dia tuh susahnya, kesusahannya sampai makan aja susah. Kebetulan tinggal di Bali, nggak punya duit beli makanan, akhirnya dia ngorek-ngorek sampah. Kalau di Bali tuh McD sama KFC-nya tuh kalau nggak laku sehari dibuang. Jadi pas di sampah itu ayam-ayamnya itu masih seger. Untungnya dia di Bali ya. Kalau di Jakarta mungkin udah urus ini apa, busung lapar. Ya itulah cerita-cerita yang Luar sangat biasa. kan, tapi Inspiratif. ya pas bangkitnya juga jadi bagus gitu. Dan sekali lagi ya, waktu itu juga di interview itu kan ngomongin soal gimana caranya supaya positif ya kan. Iya, iya. Nggak ngomongin teknis, nggak ngomongin cara gitu. Yang diomongin adalah gimana caranya supaya kita positif, energi kita tetap selalu memberi gitu. Dan jalan baru terbuka loh. Gitu aja. Jadi sekali lagi ya, emang kalau mau enak tuh jangan terlalu mikirin caranya deh gitu. Tapi gimana mengelola energi dan pikiran kita supaya seperti tadi gitu. Yes, Kesulitannya yes. kesulitannya percaya untuk itu, untuk percaya sama kayak begitu. Itu aja. Hal yang Susah. tidak mungkin. Iya. Nah, lu juga dulu skeptis banget ya waktu ngomongin The Sangat, Secret sangat gitu. skeptis. Sangat skeptis, lu mikir gua kayak apa kali, nggak tahu lah, karena lu kan logical banget ya. By the way teman-teman ya, Iya. yang logical luar biasa bukan berarti kalian mustahil untuk bisa percaya hal-hal kayak gini, karena Novan ini sangat logical, play Mm-mm. safe, logical, terstruktur, dan saya tuh chaos Ya, gila setuju. gitu. Jadi memang waktu ngomongin kayak gini dia nggak percaya gitu, mungkin diam-diam ngetawain atau gimana, nggak paham lah. Dia ngerti cuma nggak percaya gitu, sampai beberapa tahun kemudian ya, mungkin karena lu ngelihat perubahan di gue juga gitu ya, ada bukti Mm-mm. bukti bukti baru Yes. percaya. Dan sekalinya lompat ya itu maunya tiga benua gitu, dapet klien. Nah itu udah itu kayak kayak bom waktu kali ya.
Sesuatu yang Iya, ditumpuk-tumpuk begitu begitu sekali nyemplung ya langsung gede gitu. Dan iya, itu langsung praktekin setiap saat ya. Positif, betul. memberi gitu. Dan pada saat Iya, perusahaan mau bangkrut pun ya lu lakukan yes. itu gitu. Keren sih. Sebenarnya intinya itu adalah semua yang gue lakukan itu untuk menekan rasa khawatir sih. Karena Tahu gitu. gue pernah pernah baca bukunya Gail Carnegie. Ya, ya, Sebenarnya ya. yang bikin kita itu berat banget ngejalanin apapun itu kan sebenarnya rasa khawatirnya doang. Jadi kita Betul. worry sama ini, worry sama itu, worry sama masa depan, worry sama apa yang udah kita lakukan di masa lalu. Nah, kalau yang gue lakukan itu sebenarnya gimana caranya gue ngejalanin sesuatu tuh bisa plong gitu loh. Nggak ada worry Hmm. ini, nggak ada worry, wah ini jalan gue ini menipu orang, oh jalan ini agak sedikit curang. Nah, gue menghindari beban-beban yang nggak perlu seperti itu. Makanya begitu menghadapi beban, ya jadinya nggak menghadapi beban dua kali gitu, beban kekhawatiran sama beban yang pekerjaan. Hmm. Makanya Hmm. penting banget buat gue itu menghilangkan rasa khawatirnya dengan jalan jalan white business itu tadi. Enak tuh plong banget sih. White Lu business itu mengambil apa ya? keputusan. White business itu tidak mengambil keputusan yang menyalahi nurani, menyalahi moral. Oh begitu. Yes. Oh. Jadi kayak Jadi misalkan misalnya kalau lu contoh kalau sederhana. misalnya bisnis tipu-tipu kan jadi nggak enak gitu ya. Sederhananya Maksudnya begini, kadang orang kalau misalkan pengen projectnya itu dilolosin, dia ngasih duit ya nyogok entertain nyogok gitu. betul betul betul. Nyogok orang gitu. Walaupun itu udah lazim kan, tapi bagi Iya, gua iya. itu jadi beban. Itu jadi beban karena nanti pasti akan ada orang lain yang akan melakukan yang sama dengan lu. Kayak misalkan lu kemarin ngasih sekian ke si A, kenapa sekarang gua nggak dikasih? Hmm. Nah, itu yang Jadinya itu selalu worry gue ya. coba hindari. Worry ya. Jadi misalnya kalau lu nyogok, lu punya worry kalau sogokan lu itu Yes. nggak mempan gitu. Yes. Iya kan? Dan Jadi ada bisa aja worry di berlanjut. situ. Bisa Dan berlanjut bisa kayak misalkan berlanjut. projectnya goal misalkan. Nanti pasti dia akan minta lagi Iya. Nah, untuk sedangkan itu bisa jadi nggak reclaim. enak gitu ya. Lu harus Jadi mikirin nggak enak gitu. nyogok gitu. Jadi beban ya. Jadi Iya. lu ngambil keputusan yang enteng. Enteng dalam artian yang tidak membebani pikiran di lu gitu. Tapi bukan berarti main Tidak. aman ya. Bukan berarti main aman. Teman-teman kan kadang Ini masalah moral. Jadi ya hampir tidak percaya bahwa ada bisnis yang bisa benar-benar dijalankan dengan hati apa nurani. ya? Lurus lah, lurus. Dengan lurus gitu. Ya. Nah, gue sama partners gue tuh mencoba memantahkan stigma kayak gitu. Hmm. Makanya kita nggak berusaha untuk apa ya, untuk ngambil langkah-langkah yang menurut kita terlalu ekstrim, yang membuat kita tuh secara moral tuh jadi nggak tenang. Kayak itu tadi, kayak misalkan ngasih Ya intinya ngasih menghalalkan sogokan. segala cara gitulah ya. Ya, bagi kita, kalau kita harus dihadapkan sama pilihan apakah kita harus membayar orang atau kita di drop dari kesempatan itu, gue mending kita di drop. Gitu ya. Yes. Jadi nggak mesti menghalalkan segala cara untuk dapat. Lebih Enggak, baik lebih enggak. baik rugi tapi maksudnya rugi nggak dapat Nggak dapat project kesempatan tadi itu. Yes. tapi tetap bersih gitu. Itu ya. Yes. Ya. Nah, dibandingkan kalau main kotor nanti jadi pikiran ya. Mm-mm. Energi. Dan itu jadi beban selamanya sih, karena Ya, nanti ya, ya. semua timnya, maksudnya tim gue pun jadinya Ya. akan tahu bahwa oh si Novan itu menjalankan dengan cara seperti itu. Ya, Nah, ya, ini ya. orang-orang yang punya nurani jadi nggak nyaman untuk kerja di kantor gue. Betul, betul. Dan Tuh, dan sementara khususnya untuk diri lu sendiri juga jadi nggak nyaman kan? tentunya apalagi kalau misalkan punya anak-anak gitu ya, maksudnya dikasih makan pakai duit haram kayak gitu kan, Ah. gue jadi ngerasa wah kasihan ya anak gue makannya duit haram gitu. Jadi moralitas dipegang. Jadi lu mematahkan stigma bahwa kalau bisnis itu moral harus Pinggirkan. dikurangin lah gitu. Enggak ya. Yes. Lu tetap bisa full moral dan bisnis Yes. bagus seperti Yes. orang bisnis kotor gitu. Iya kan? Yes. Betul. Semua kembali, menurut gue sih semua kembali ke energi positif ya. Kenapa mereka mau melakukan kotor itu? Karena energi mereka negatif, penuh prasangka gitu. Penuh prasangka, panik,
insecure, jadi mereka melakukan itu. Padahal kalau mereka positif sih nggak mesti gitu-gitu amat juga bisa gitu. Yes. Ya memang kalau negatif tuh lebih lebih menarik ya bagi orang-orang ya dibandingkan positif. Iya, kalau misalnya Karena gue lebih bilang gampang. iya, lebih gampang dipercaya. Kalau gue bilang, misalnya ada orang gue bilang gini, besok lu bakal kaya raya, lu bakal dapet rezeki, lu bakal dapet segala macam, lu enak deh besok. Dia bakal hehehe gitu. Tapi kalau gue bilang, besok lu bakal kecelakaan, lu harus hati-hati, lu jaga diri ya. Dia percaya gitu. Atau paling nggak dia, apaan sih? Tapi dipikirin. Jadi gitu loh. Jadi ya kan, jadi kayak negatif tuh Iya, lebih iya, lebih manis gitu bagi iya, orang. iya, iya. Ya. Sedangkan ya jadi gue paham gitu bahwa karena Yes, yes. negatif tuh lebih gampang masuk, positif tuh agak lebih sulit untuk di apa Cerna. ini bukan berarti mustahil, itu harus juga dilatih sih memang ya. Iya, Nggak betul. main gampang gitu aja, memang harus dilatih ya, positif positif positif. Iya. Latihnya juga dengan melakukan moral, itu kan melatih, lu merasa bahwa ya dengan melakukan moral itu bahwa semuanya bisa jadi positif, dan pada saat lu melakukan moral itu kan dengan energi positif kan, jadi enak Iya. gitu. Mm-mm. Jadi gitu ya teman-teman ya. Eh, Jangan mikir bahwa kalau mau sukses itu harus jadi orang jahat gitulah istilahnya. Kalau mau Janganlah. harus korupsi Bisa gitu. kok jadi orang baik Bisa. juga bisa kok. Ya, bisa, Betul. bisa. Ya curang-curang dikit ada lah, tapi jangan terlalu Enggak, banget gitu. enggak. Jadi gue bilang bahwa sebenarnya nanti pada akhirnya mau tidak mau akan bersinggungan ya. Tapi Ya, bukan ya. berarti kita harus melakukan itu. Sebagai Ya. contoh gini, Hmm. kalau gue sama partners itu sangat Hmm. percaya bahwa duit yang didapat dari hasil riba itu agak Hmm. susah untuk bisa kita apa ya uh, untuk bisa bawa kita ke arah yang lebih baik gitu. Ya, Makanya gue ya. sama partner tuh selalu menjauhkan dari hal-hal yang berbau riba. Betul. Tapi begitu company makin growing, makin gede, Hmm. Hmm. itu hal itu jadi semakin sulit. Maksud gue gini, sekarang ini uh, bank yang benar-benar menganut syariah Hmm. itu hampir nggak ada. Oke. Jangan jangan salah lo ya. Bank yang dibilang bank syariah itu akarnya masih bank konvensional. Oke. Jadi kalau kita mau bilang kita benar-benar totali bebas riba itu agak sedikit impossible. Tapi masih ada jalan untuk kita bisa menghindari itu riba itu sendiri. Contoh, Hmm. kalau misalkan lu dapat pendapatan, lu ditransfer lah sama klien misalkan 1 juta gitu ya, Ya. dan lu tahu ada floating money di situ, Hmm. dan lu harus ukur. Makanya kalau perusahaan sudah makin besar, accountingnya sudah makin kuat, itu Hmm. harus dihitung. Jadi lu tahu ada floating money di situ, ada uang riba berputar di situ, lu masukin ke accounting, ada chart of account, ada chart of account yang mengurus riba itu biar dia tidak lari kemana-mana. Ya, ya. Jadi begitu satu saat lu harus keluarin itu riba karena mungkin itu tidak baik buat perusahaan lu bisa keluarin dengan jelas. Artinya dia tidak tercampur dengan gaji, dia nggak tercampur dengan pembayaran vendor dan lain-lainnya. Dia terkunci di satu chart of account, yaitu yang floating money itu tadi. Nah, Itu uang ini riba semakin energinya udah gede, negatif deh gitu lah. betul. Jadi makanya harus kita isolir. Makanya gue bilang semakin besar company, semakin gede scale-nya itu, semakin kompleks untuk kita bisa menjalanin secara moralitas yang lebih baik gitu. Tapi Ya, bukan ya, berarti nggak mungkin ya. Bukan Berarti nggak mungkin, betul, betul. Bukan berarti nggak mungkin. Cuma kita harus cari jalannya. Makanya gue bilang tadi, jangan menunggu solusi, jangan menunggu jalannya, tapi kita harus cari jalannya. Nah, Pokoknya diisolir, uang riba itu diisolir aja gitu. Karena iya, mau nggak diisolir. kalau lo bekerja sama perusahaan, ada juga yang gitu-gitu kan. Betul. Istilahnya mau harus ya, agak sedikit fleksibel lah. Cuma uang ribanya itu gimana caranya supaya gitu-gitulah ya. Yes. Gitu. Ya, ya. Gitu. Begitulah, itu Bro Agung anti riba-riba klub. Ini ada yang nanya nih, saya nggak logikal banget, percaya begituan, tapi nggak pernah berhasil, gimana tuh? Salahnya di mana kira-kira? Dia nggak logikal, dia percaya, tapi nggak pernah berhasil. Menurut gua sih nggak berhasil karena ada sesuatu di alam bawah sadarnya atau dia tidak melakukannya dengan benar, gitu. Nggak, Misalnya gini. kaya tapi mungkin tidak. Ada hal yang sederhana kadang-kadang orang lupa lakukan. Dia believe nggak sama diri dia sendiri. Betul.
Karena gini Nal, gue dulu sebelum ketemu lu, gue tuh nggak believe sama diri gue sendiri. Oh, lu nggak pede? Bukan nggak pede, nggak believe. Beda ya, kalau nggak pede itu nggak percaya diri ya. Maksudnya dia nggak berani tampil ke orang lain. Gue berani ngomong sama orang lain, tapi gue nggak believe bahwa gue bisa berada sampai titik ini. Nggak percaya potensi Yes, lu bisa gitu. yes. Grogi, ya minder, nggak tahu ya itulah. Bukan, kalau minder kan kayak ngomong sama orang merasa rendah Ah, kan. Gue grogi nggak kan? merasa rendah diri, Grogi kali. cuma gue tidak percaya bahwa gue bisa sampai pada titik yang setinggi ini. Betul, Sampai seperti ini betul. gue nggak percaya gitu. Jadi yang paling penting justru balik ke dalam diri sendiri. Lu believe nggak dengan apa yang lu punya? Lu believe nggak lu bisa sampai ke mimpi lu Hmm. yang lu pengen gitu. Kalau itu belum keluar, kalau itu belum dipegang ya belief terhadap diri sendiri, agak susah untuk bisa nyampe apapun yang kita mau. Kok lu tadinya nggak believe sama diri lu, ketemu gue jadi believe? Apa yang Mungkin kau lakukan nah? karena gue kepedean kali ya orangnya. Itu dia. Jadi bertemu dengan seorang Ronald Frank itu tuh bisa menghancurkan pola pikir kita yang sudah kita bangun bertahun-tahun. Luar biasa. Itu cuma dalam waktu berapa bulan itu ya. Gila sih, Ya luar biasa sih. polaritas sih, maksudnya kita ujung sama ujung gitu, saling melengkapi gitu. Mungkin gue kalau believe terlalu believe gitu kan, jadinya Iya, yeah, iya. Yeah. harus di inilah dinormalin sama lu gitu. Jadi kalau waktu sama lu juga kan kita sering ngobrol gitu. Kadang segini aja gitu, baru di titik normal. Gitu. Kadang gue suka ngerasa Ya, dulu ya, gue ngeliat diri gue yang dulu itu ya gitu, too much gitu. Dan lu menyeimbangkan ya gitulah. yes, yes, yes. Orang Kita yin dan yang. ya. Jadi teman-teman juga bagus kalau misalnya kalian nyari temen yang bisa menyeimbangkan ya. Memang berbeda gitu, berbeda sisi, tapi bukan jadi oposisi gitu, cuma jadi melengkapi gitu. Nah, itu bagus. Teman-teman juga harus Ya, harus cari pasangan juga harus begitu sih. Kadang ah kita itu dia. berpikir pasangan yang bertolak belakang sama kita itu kita menganggapnya tidak cocok, padahal justru itu yang bikin melengkapi. Sebagai contoh, gua orang yang sangat tidak rapi. Oh, Sementara bini gua adalah orang yang OCD. OCD, Bayangin, oh bayangin oke. gimana bisa bisa dicocok ya. Tapi justru di situ gua berpikir bahwa oh berarti ini orang melengkapi apa yang menjadi kekurangan gua. Gua tidak bisa, bukan tidak bisa sih, gua tidak suka untuk beres-beres. Gua tidak bisa apa ya, memperbaiki hal-hal yang sedang rusak gitu. Tapi Ya, di sisi lain, gue punya seorang istri yang memang sangat concern terhadap detail, terhadap misalkan ada gambar miring sedikit itu bisa jadi satu beban buat dia gitu, atau misalkan ada barang-barang berserakan itu jadi beban buat dia. serius Tapi OCD. iya, gitu. Jadi ini malah justru jadi apa ya? Pelengkap, pelengkap. Dan menjadi yang bikin jadi semaraknya itu gitu. Ya, ya, Karena ya. dua-dua hal yang bertolak belakang ini yang bikin orang jadi mempertanyakan kenapa harus begitu, kenapa gua harus begitu, kenapa dia begitu. Nah, yang membuat kita menyatu itu adalah kita sama-sama menyadari kelebihan dan kekurangannya itu Betul. dan sama-sama mencoba untuk memperbaiki apa yang kurang. Penting Jadi seperti itu. berbeda itu sama pasangan sama siapa gitu ya. Itu bukan berarti nggak cocok ya. Berbeda itu justru saling melengkapi. Nah mungkin yang jadi berbeda nggak cocok itu kalau nggak saling ngerti sih. Biasanya sih gitu. Yes. Laki-laki sama cewek ketemu mereka memang berbeda. Seharusnya bisa saling melengkapi, tapi mereka punya semacam ya tendensi untuk nggak mau saling ngerti, maunya di ngertiin doang. Nah itu isunya beda lagi. Nah, itu yang nggak Ya. cocok tuh di situ, nggak mau ngerti. Tapi kalau dua-duanya beda, mau saling ngerti, nah itu bagus, harmoni. Gitu. Ya, Jadi harus, fundamentalnya berpasangan itu adalah momen di mana kita memutuskan bahwa kita hidup untuk membahagiakan orang lain. betul, betul. Biasanya Jadi orang kalau berpasangan itu buat memenuhi kebutuhan dirinya aja gitu. Buat yes, bikin dirinya senang doang ya. yes. Jadi kalau belum bisa punya pemikiran itu, ya sebaiknya jangan pacaran, jangan menikah, karena udah Hmm. pasti nanti akan jadi kacau. Betul, Gitu. betul, 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 betul. Itu Eh, pemahaman yang gue dapat pada saat pertama kali ketemu istri gue ya begitu.
pada akhirnya gue menyadari bahwa menikah itu atau berpasangan itu adalah di momen dimana kita akhirnya bertujuan untuk membahagiakan orang lain. Ya, ya. Jadi cinta itu memberi sebenarnya. Yo, Bukan menggunakan orang untuk ya untuk kebutuhan diri gitu ya. Ya memang kalau kita punya kebutuhan bukan sama-sama mengambil ya. Sama-sama mengambil walaupun mereka awet karena transaksinya lancar tapi kosong gitu. yes. Ya, Dan menariknya kalau ketemu dengan orang yang bertolak belakang itu jadi semarak sih. Jadi apa betul. ya? Kayak kita bersuku bangsa yang rame, kita ada Sunda, Jawa, Batak dan segala macam. Ya. Itu justru melihat orang lain melihat kita itu jadi negara yang penuh semarak sih. Jadi lebih Karena ada berwarna banyak gitu banget, ya. berwarna banget, menarik banget buat orang-orang di luar Indonesia itu menarik banget. Dan itu Iya. sama halnya seperti kalau kita menikah. Jadi orang-orang yang menikah dengan kepribadian yang sedikit berbeda itu akan membuat justru jadi semarak gitu, karena pada akhirnya akan ada pembelajaran gitu. Ada orang yang belajar dari kekurangannya dia, ada orang belajar dari kelebihannya orang lain gitu. Itu yang membangun rumah tangganya itu jadi lebih kuat dan harmonis itu karena itu. Ya, Bukan ya. bukan selalu punya apa ya, setuju dengan satu keputusan. Beda keputusan juga nggak apa-apa. Ribut-ribut Yang juga penting nggak apa-apa gitu, tapi ributnya ribut-ribut juga nggak sehat apa-apa. gitu. Produktif. Ribut Produktif. itu harus produktif gitu. Karena Betul. kita menentukan apa yang terbaik buat keluarga, bukan terbaik buat diri kita sendiri. Nggak mungkin selalu setuju. Pasti akan ada pertentangan, pasti akan ada beda pendapat, dan belum tentu kita yang benar, belum Ya, tentu keputusan kita yang paling bagus. Dan kadang kita harus setuju untuk mengambil keputusan yang kita sendiri nggak suka, tapi itu baik buat keluarga. ya, ya, ya. Jadi sudah nggak selfish gitu ya. Kalau misalnya kita hanya mikirin diri sendiri kan, jadi bukannya tim gitu. Kalau tim kan harus saling Nah, ngerti gitu kan. tepat menikah itu artinya membentuk tim, bukan membentuk perusahaan. Bukan orang yang disuruh-suruh ya, bukan orang Kalau yang digaji gitu. kalau itu caranya pembantu. Iya, betul. Ya, jadi ini yang tadi nanya nih ya, sekali lagi, saya nggak logical banget, percaya begituan, tapi nggak pernah berhasil. Dari lu tadi bilang bahwa mungkin dia tidak Belief. percaya, tidak believe sama dirinya bisa mencapai. Nah, ngomong-ngomong believe, dia nggak percaya mungkin dia pikir dia percaya gitu, tapi mungkin ada di bawah sadarnya yang nggak percaya. Nah, itu yang harus diselami gitu Nggak, sih gini, sebenarnya. belief Nah, yang gue maksud adalah belief untuk melakukan hal yang belum kita lakukan saat ini. Kalau lu belief terhadap apa yang udah lu lakukan, itu bukan belief, itu emang udah oh, jadi proof. Itu berarti proof ya. berubah untuk melakukan sesuatu yang baru gitu ya. Belief bahwa lu bisa melakukan satu hal yang lu Ya. belum pernah lakukan seumur hidup lu sama sekali. Dan itu bagi sebagian orang mikirnya itu nekat atau ceroboh gitu. Sombong, sombong juga. Sombong, ceroboh ya Ya, kan di ya, luar kebiasaan gitu. ya, yes. Ya, misalnya kalau kalau yang nanya ini biasanya ngomong sama temen soal ya gue jalan-jalan keluar kota, atau dia ngomong gue pengen keluar negeri keliling dunia gitu. Jadi kesannya sombong gitu ya. Pentingnya membicarakan impian ke orang yang tepat sih. Biar Nah, impiannya itu bisa. itu Impian dia. itu, tapi gue setuju, impian itu harus diomongin. Nah, Betul, betul. karena itu menjadi eko kan buat kita. Dan ekspres Seorang teman yang kita ceritakan tentang mimpi akan ditutup dengan amin. Nah, kalau kita mengumpulkan banyak amin, ratusan amin, ya udah insya Allah pasti akan terwujud sih. lu jadi ustadz Loh, aja. itu Ya. Jadi karena butuh karena ya, it-
itu harus ada doa orang juga. Betul, betul, Orang betul. yang penting buat kita sih, sahabat, teman, keluarga, saudara. Nah, orang kayak gitu Apalagi orang jarang tua. ya. Orang kayak gitu jarang ya. Dan kalau kalian nemuin, ya itu beruntung gitu. Hargai Ya, orang itu gitu. Karena kadang keluarga sendiri pun ya, anaknya ngomongin cita-cita, kalau waktu kecil ngomongin cita-cita, dia bisa jadi apa aja gitu. Nanti makin lama SMP, SMA, kuliah, kerja, ya, ngomongin ya, cita-cita malah ala mana mungkin. Yang realistis iya, saja itu keluarga loh, iya, ya kan? ya, Jadi ya, kalau nemu, ya, apalagi keluarganya support itu udah bersyukurlah gitu. ya. Tapi seburuk-buruk apapun keluarga, kalau Ya. bisa mimpinya diceritakan ke nyokap. Oh gitu. Gila, men, itu mimpi nyokap nggak ada lawan beneran. Kenapa? Nyokap tuh nggak ada lawan beneran, sumpah bener. Contoh ya, gue dulu Ah, kerja di kantor gue di Pulau Gadung, ya kan. Oke, oke. Gue rumah di Depok. Ah, Gue setiap hari berangkat jam 6 pagi, nyampe di ya, sana tuh jam 8, jam 9. oke. Jadi gue 2 jam, 3 jam di jalan. Ah, Nyokap gue nyeletuk bilang, Mama mau dong kamu kantornya dekat rumah. hmm. Tiba-tiba pindah kantor gue di Ragunan, men. Doa Ngeri. seorang ibu. Doa seorang ibu. Doa seorang ibu. Ngeri gak tuh? Gila, gue bilang, ih, sadis. Sejak itu makanya gue langsung cerita sama nyokap gue, Mah, mau aku buat ini, buat ini, buat ini. Sampai waktu gue bikin company pun gue bilang sama nyokap, gue bikin company ini, gini, gini, gini. Nyokap bilang, ngapain? Udah daftar PNS aja tuh lagi buka. Gitu. Tapi didoain sama dia tetap. Gitu. Tapi kayak gitulah orang tua ya, dia pengennya yang terbaik buat anaknya. Dan orang kadang nggak mau cerita mimpinya karena dia pikir nyokapnya itu nggak bisa handle mimpinya. Padahal Betul. yang Kalau bisa nyokap sih mewujudkan itu ya iya, nyokap sih, nyokap, bokap. nyokap Ya sih kebetulan bisa. bokap gue udah nggak ada kan, jadi gue cerita ke nyokap. Gitu. Ya, Itu jangan main-main loh, gila lo itu. ya, ya, ya. Believe it or not ya. Believe in or not tuh sadis itu. Ini ada yang nanya lagi. Kalau saya baca impian jangan diceritakan, katanya. Bertentangan nggak ya? Nggak apa-apa impian diceritakan sama orang yang bisa menerima. Tadi kan udah dijelaskan. Kalau yang nggak bisa Iya, menerima, kalau kalian cerita mimpi besar sama orang yang nggak bisa menerima, ya jatuhnya jadi energi negatif ya. Kalau misalnya kalian bicara sama orang yang bisa menerima, ya diakhiri dengan iya. amin tadi. Jadinya enak gitu. Tapi memang harus dikeluarkan sama orang yang tepat gitu. Karena kalau Sama kita teman, keluarin sama orang yang nggak tepat, yang negatif, apalagi sama netizen yang aduh sempit pikirannya, ya udah di cyberbully. bisa berbudi. Ya, ya. Iya, Beruntung kalian yang punya sahabat, ya, teman iya, nongkrong, yang menerima segila apapun pemikiran kalian gitu. Sebagai contoh, betul. gue punya Ronald di sini. Dan gue juga sahabatan sama Novan, walaupun aneh-aneh dikritik-kritik, tapi didengerin juga, terus dijalanin juga. Dan jadi pula lagi. Aduh. Kalau kita Gokil, ceritain gokil. kalau kita zaman dulu gila ya, yang kita omongin tuh udah aneh-aneh deh. Kalian udah nggak bakal. Aneh-aneh sih. Makanya waktu itu kita nggak pernah cocok sama yang ya orang-orang biasa itu. Bukan Nih, bukan berarti gue pengen, mereka gue gimana pengen ya. ceritakan satu kegilaan kita nih. Jadi buat teman-teman, waktu Coba gua ingatkan ketemu gue. Ronald, itu gua mengambil langkah yang ekstrim, keluar dari kerjaan dan melamar anak orang. Oh gitu. Di tengah kondisi ekonomi yang ngacak-adut, gue melamar Oh, anak orang iya. dan kita sama-sama jalanin bisnis bareng bukan harapan sih, dengan keyakinan gue bisa bayar catering dengan bisnis ini. Akhirnya jadi nikah Dan ya. apa yang terjadi 2 minggu sebelum acara semuanya lunas gara-gara Ronald. Coba di lebih simpel lagi. Jadi waktu itu lu keuangan lah ya, keuangan lagi kacau gitu lah ya. Iya, Yang namanya anak iya muda kacau ya, dong. kan kacau terus di saat Mau kacau itu resign lagi. ya keluar kantor kacau terus ngelamar anak orang gitu ya. Iya. Ngelamar dan itu kan butuh dana ya, ngelamar tuh butuh Iya, dana dan nanti dananya nggak tahu dari mana. nggak tahu dari mana. Pokoknya Kita ngelamar emang dulu. gila nih. Oke. Segila itu, langsung DP gedung.
Lu intuisi waktu itu ya. Gua nggak tahu dari mana, kita berdasarkan intuisi aja udah. Lalu ngelamar, terus Yes. 2 minggu kemudian harus gini gitu segala macam, mau lunas. 2 minggu sebelum acara lunas. Kita bikin bisnis dadakan tuh waktu itu ya, yang kita sendiri Yo, belum tahu seluk beluknya, nggak punya pengalaman, yo. gitu. Jalanin aja lah, ikutin Nah, intuisi dan semuanya lunas. Ya. Itu yes. biayanya juga nggak kecil loh, itu gede loh. Wah, gede banget. Aduh, Pengeluaran terbesar seumur hidup gue. karena kita suka geleng-geleng. Oh gila ya, dalam waktu singkat gitu happen gitu. Iya. Emang benar-benar sejalan. Iya. Ya, kita beli apa segala macam. Gokil, Coba gokil. teman-teman kalau belum ngalamin emang agak sulit sih. Kalau udah ngalamin mah, waduh, apalagi Iya sama sih. temennya ngalamin, kalau cerita tuh tawa-tawa gitu. Yes. Bisa. Dan makin lama semakin menggila gitu. Gitu sih Yes, yes, teman-teman. yes, Iya. yes. Jadi ya kita juga paham sih. Mungkin sebagian di sini Nah, sebagian nggak bisa nerima dengan omongan kita dibilangnya mm-mm, mm-mm. apa magic apa sih namanya tahayul lah, lah apalah. Tapi ya Ya, it happen dan kita nggak buktiin ya. sendiri. Novan Makanya sekali lagi begitu gua melihat bahwa wah ternyata mimpi yang sederhana terwujud, jadi sayang kalau cuma mimpinya biasa-biasa aja. mending gila sekalian. Mending gila sekalian. Syukur kewujud ya kan. Kewujud gitu. Makanya Jadi gitu ya sayang loh kalau teman-teman. mimpinya biasa-biasa aja, sayang loh itu. Jadi Kan pelajaran buat teman, gratis. mimpi itu gratis. Jalaninnya juga kalau kita tidak dibebani dengan caranya, kita jalani dengan tulus, ikhlas dan kita seneng, nggak susah juga gitu. Ya memang ada ekstra capek-capek tapi enjoy gitu. Dan hasilnya Iya, dateng. Aduh, betul. enak lah. Jadi mungkin ya nanti kita bisa omongin detail-detailnya lah. Yang sekarang sih lebih ke cerita-ceritanya aja dulu ya buat teman-teman. Dan ini sebagai bukti juga bagi teman-teman yang skeptis gitu. Kan biasa kalau skeptis supaya Mm-mm. percaya harus ada bukti. Nah ini saya bawain buktinya nih ya, satu Novan ya. Iya. Terus Agung berikutnya. Agung, ntar dia gue suruh Instagram live juga. Ya kan? Emang ya begitulah. Gitu. Jadi ini teman-teman sekali lagi ya, Novan ini orang bisnismen yang nggak punya latar belakang bisnis, dia programmer, Yo. main banget, takut banget ambil resiko, tapi karena Yes. Ronald Frank yang penting, dia akhirnya nekat juga dan goalnya itu adalah membuat aplikasi yang digunakan di 3 benua. Nah, itu kan biasanya. Dan sekarang berjalan ya teman-teman, dia membuat aplikasi, karyawannya sudah ya sekitar hampir 200-an, dan di 3 benua sekarang sudah punya kantor, 3 benua belum, tapi menuju ke sana. Sekarang sudah punya kantor di 3 kota ya, 3 kota, dan bisnisnya juga jumpalitan ya, lu nggak main enak gitu aja ya, ada sempat mau bangkrut dan lain-lain. Jadi lu suka bilang juga konsep D-curve, di mana ada kurve D, Ya. kita jatuh dulu, gitu, jatuh dulu di bawah ini kita di, di apakah kita masih beli, kalau beli tahu-tahu naiknya Naik tinggi. lagi. Cus. Ya. Kalau di bawah kita tidak beli, udah kacau-kacaunya sudah hadir, jadi rugi. Jadi lebih baik kalau teman-teman mau sesuatu pasti jatuh dulu deh, percaya. Tapi believe aja, believe tuh jalanin sampai bawah sini. Titiknya begitu kita udah believe itu kayak gerbang terbuka, tahu-tahu naiknya itu luar biasa signifikan, kita kaget. Kalau teman-teman punya penyakit Yes. jantung, karena pasti sakit jantung. Tahan sama tubuh besar ya, kan yang gitu besar, kayak multi orgasme lagi. Iya, iya. Ya gitu ya, jadi teman-teman please Siap. mimpi besar nggak apa-apa, udah percaya mimpi besar itu, percaya aja udah, terus dijalanin, melakukan intuisi, why-nya dengerin lagi tadi semua yang kita omongin, itu udah fondasi dasar deh. Believe us gitu, pasti bisa gitu. Dan ya sekarang gue mau ngomongin sedikit soal aplikasi lu ya. Mungkin aplikasi lu bisa bantu teman-teman juga nih yang dengar, karena kan tujuan Ya, aplikasi betul. itu kan buat bantu orang ya, apalagi yang mau usaha. Misalnya yang Ya, dari kerja ya. mau terjun ke usaha juga bisa dibantu ya dengan aplikasi itu ya. Coba di Betul, betul, ulangi. betul. Ya, jadi aplikasi kasir ini dia itu kan sebenarnya untuk bantu pencatatan. Khususnya kalau misalkan ada orang yang punya toko atau
dagang online sekalipun, itu tetap bisa pakai aplikasi ini untuk nyatat berapa aja sih yang udah terjual, atau berapa sih yang masih dalam hutang, atau berapa yang jadi pengeluarannya dia. Jadi dia bisa tahu sebenarnya yang jadi modal dia itu berapa, yang menjadi keuntungannya itu berapa. Karena kalau ngelihat UMKM Indonesia ini kebanyakan mereka itu jadi jatuh ya atau tutup itu gara-gara mereka nggak bisa ngebedain yang mana modalnya dia, yang mana untungnya dia. Begitu Jadi anaknya masuk kuliah, ke sekolah langsung dipakai semua, jadinya tergerus modalnya. jadi teman-teman kalau yang mau bisnis, khususnya yang usaha kecil, mikro gitu, menengah apa kecil bisa download aplikasi namanya Kasir ya. Depannya Q Pakai bukan K Q, ya. Q Kasir. yoyoy, Nah, itu kayak anak alay sekali. kasir. Ya, jadi dengan aplikasi itu bisa membantu teman-teman dengan manajemen ya, manajemen apa? Keuangan. Usaha, ya Nah, keuangannya. manajemen usaha bukan keuangan doang ya. Yes, jadi kita ngatur stoknya dia, terus Ya. ada laporan penjualannya, laporan modalnya, macam-macam lah. Dan itu gratis ya aplikasinya kalau teman-teman Gratis. mau bisa download yang menggunakan sudah 200.000 lebih, yang aktif Mm-mm. 30%-nya. Oops. Mm-mm. Dan bisnis teman-teman akan dibantuin gitu. Jadi semacam punya asisten Ya, pribadi dengan ya, kasir. ya, Kasir. Q ya, depannya ya. pakai Terus Q. ya terus Ada bantuannya bukan juga, cuma itu ya. Ada aplikasi kenapa? yang gratis, yang ada apa Jadi namanya kita servis ada lain. juga ada supply barang juga. Jadi kalau teman-teman yang mungkin butuh kayak beras, terus daging, sayur-sayuran, itu juga bisa pesan melalui kita. Terus nanti kalau misalkan butuh pembiayaan usaha, bisa kita sambungkan dengan fintech. Yang kebetulan kita ada beberapa kerjasama dengan fintech untuk pembiayaan usaha. Jadi Oh kalau gitu. misalkan Misalnya orang mau bisnis nggak punya modal, bisa dibantuin. kalau kebetulan untuk yang case-nya di kita ini khusus untuk Ah. yang sudah jalan 3 bulan. Oh, jalan tiga Jadi kalau dia bulan udah 3 bulan, terus dia dana. pengen ya butuh dana, Oh, bisa dibantu dengan fintech yang ada. Karena memang semua semua fintech atau bank itu minimal butuh 3 bulan pencatatan usaha dulu baru mereka bisa ngasih pinjaman. Nggak mungkin dia ngasih di awal ya. Jadi harus ada catatan dulu 3 bulan baru bisa dikasih gitu. Nah jadi kita juga kasih. diaturin gitu, nggak masih ribet-ribet ya, diaturin aja gitu sama. Betul. Kalau di Oh, kita intinya kita membantu untuk biar dagangannya itu bisa jadi lebih rapi lah. Jadi dia nah. tahu yang laku apa, yang nggak laku apa, Jadi terus teman-teman dagang apapun ya, buka toko kecil pun atau dagang online bisa ya. yes, yes kita memang lebih mendorongnya itu ke sektor yang mikro ya. Jadi orang-orang Nah, yang usahanya itu dijalankan sendirian. Maksudnya oh dia sendiri gitu. yang menjalankan ya. Oke. Jadi Oke. entah itu dia di warung atau dia mungkin jualannya di rumah. Karena sekarang kan di pandemi ini banyak banget yang jualannya di rumah kan. Iya, iya, Nah, iya. dia bisa pakai kasir itu untuk nyatat penjualannya dia udah laku berapa atau mungkin ada customernya dia bisa catat juga customernya siapa aja gitu. Bahkan sekarang kita punya satu fitur berbayar namanya website usaha. Jadi website Oh, usaha ini kita sambungkan dia dengan online ya. Jadi dia bisa share satu link. Ya, kalau dibuka itu isinya adalah tokonya dia. Jadi ada informasi outlet, ada informasi barang-barang yang dia jual, bisa tahu jadi harganya dibikinin berapa. website, Iya, dibikinin websitenya. di-generate gitu ya melalui Yes, aplikasi. jadi nanti Oh, di situ customernya bisa lihat, oh si A ini punya barangnya ini harganya bisa bisa beli sekian. online nggak melalui melalui website itu? Kalau sekarang baru bisa E-commerce. pesannya itu lewat WhatsApp. Jadi kita nanti Oh, akan buatkan baru nanti mungkin bulan depan kita biasa buatkan pesanan online. Jadi dia bisa bayar pakai digital payment, bisa pakai transfer, bisa pakai OVO, Dana dan segala macam. Gitu. Jadi website pembelinya itu sendiri bisa gitu ya. langsung. Ya, dia bisa punya website sendiri. Oke, oke. Terus tadi apa Gitu. pemesanan apa daging apa tadi? Oh, itu namanya kita nyebutnya barang grosir. Oh, Jadi jadi kalau dia mau jualan bisa grosir pesen, pesen dari kasir. ya, jadi kalau dia butuh apa ya, kayak misalkan itu tadi beras atau daging, telur, Itu itu bisa disediakan sama kasir. pesan dari kita. Oh, jadi Ada. mereka kayak semacam Kita dropship ada gitu. suppliernya. Kayak Supplier semacam sih drop. kita ada punya supplier ya sama dengan kita, sediain barang-barang itu tadi. Jadi kalau misalkan butuh
sayur, daging segala Terus macam itu bisa suppliernya bisa apa lewat lagi? kita. Suppliernya apa lagi yang teman-teman bisa jual gitu misalnya? Umumnya yang paling banyak di kita itu yang barang-barang kelontong ya. Jadi Oh, kayak mungkin apa ya, sabun gitu, terus ada minyak goreng, ada minuman kemasan, macam-macam lah. hmm, Itu yang hmm, biasa hmm. dijualan di warung-warung gitu, yang Jadi ada di ini kita juga ini bisa pesan. untuk yang eh, barang-barang itu buat seperti toko kelontong gitulah ya. Betul, Supply, betul, supply barang-barang toko kelontong. kelontong. Ah, Ya, terus kemarin juga lu bilang soal yang kayak semacam delivery gitu, misalnya ada toko mau nganterin barangnya ke customer gitu, bisa dibantuin juga sama kasir gitu. ya itu yang dari supplier kita itu udah langsung pengiriman barang. Jadi warung itu nggak Oh, perlu lagi tutup toko untuk ke supplier beli barang, nggak perlu lagi. Jadi bisa langsung dari aplikasi, nanti barangnya akan dikirimin langsung di toko. Jadi oh, nggak usah ninggalin tokonya lagi. oke. Jadi barangnya itu Jadi dianterin benar ke nih, toko, Asia, bukannya Australia, Afrika. Persis, ini persis kayak yang gue pikir nih, Asia, oh apa Australia, tuh? Afrika. Asia Tiga Australia. benua. Itu dia. Kok bisa terhubung ya Yang gue pikirannya? pikirin sih, Nah, ini dia nih. Baru dipikirin muncul. Tadi kita baru ngomongin Om Agung 69 muncul orangnya. Lucu ya? Jadi gitu ya teman-teman menengah mau ada aplikasi yang bantu loading. catatan dan lain-lain. Ya, udah. Sudah, Oke. Nggak maksudnya nggak loading. udah nggak loading. Oke. Kalau butuh aplikasi mau bisnis khususnya buat toko, usaha kecil, mikro, menengah, bisa download aja aplikasi kasir ya. Itu dibantuin semua di situ ada services-servicesnya juga dan yang download udah banyak, 30%-nya itu sangat aktif, pastinya usahanya berkembang ya. Kan kedetek juga tuh di situ, pasti berkembang lah, ketahuan lah. Betul. 30% itu usahanya karena aplikasi kasir gitu. Ada lagi nggak yang lu mau tambahkan untuk uh, apa namanya aplikasi ini buat teman-teman announcement apa buat bisnis bantuan ini itu gitu? Ya, kalau kita nggak cuma aplikasi doang, kita juga ada aplikasi ya. Jadi kalau misalkan Oh mau gitu. teman-teman yang mau ikutan training, kita ada sesi namanya edukasir. Jadi biasanya kita di situ sharing tentang cara berdagang atau mungkin tips-tips khusus di masa pandemi seperti apa, itu tuh bisa kita bahas di situ. Dan kadang kalau misalkan di hari-hari tertentu kita mengundang narasumber yang untuk ngasih tips tentang bagaimana bisa sampai ke titik tertentu dan bagaimana bisa melewati masa pandemi. Ini penting banget buat teman-teman yang kalau sekarang mungkin masih berpikiran, wah kayaknya enak nih dagang pas lagi pandemi. Nah, simak terus live Instagram Kasir, akan ada banyak narasumber bagus yang Oh kita itu undang. online. Online bener. Oh oke oke. Jadi mau belajar bisnis bisa tuh langsung di websitenya kasir ya. Yes. Jadi Google aja kali ya KASIR atau ke websitenya .id. kasir.id. Kasir.id. Ya. Mau belajar bisnis. Kasir.id. Nah ya tuh. Oke oke. Nah terus lu punya pesan-pesan apa nih buat teman-teman sebelum kita akhiri? Atau teman-teman Teman-teman kalian ada kalau gue sih pesen mulai percaya sama diri sendiri, karena gue dulu pernah berada di posisi gue tidak percaya dengan apa yang menjadi potensi gue sampai akhirnya gue ketemu Ronald Frank dan bisa membongkar mindset gue yang kaku itu. Jadi dan yang paling penting, kalau bermimpi jangan yang sederhana, karena mimpi itu eh, pada dasarnya gampang terwujud kalau kita udah believe. Jadi lebih baik mimpinya itu yang tinggi sekaligus, karena tidak ada yang namanya mimpi kalau misalkan tidak terwujud itu bakal jadi buruk. Justru kita mesti siap-siap kalau terwujud. Nah, nah misalnya itu dia. kita siap nggak terwujud Iya, gitu. Kan kalau kaget misalkan gimana? kita ngambil pekerjaan, kan ada dua kemungkinan ya, pekerjaannya sukses atau pekerjaannya tidak sukses atau Gagal. hancur gitu. Tapi kalau kita ngambil mimpi, kemungkinan cuma satu, terwujud atau enggak gitu.
Itu. Kalau Dan kalau kalau nggak terwujud, terwujud, kalau nggak terwujud nggak ada ruginya. Kalau terwujud, wah untungnya luar biasa. ya, Gitu. Jadi ya, kalau ya. punya mimpi, siap-siap untuk terwujud. Gitu. Nah, mempersiapkan diri sedini mungkin itu yang lebih penting. Hmm, ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi itu petuah langsung dari seorang bisnismen handal, founder dari kasir ya, depannya Q. Nah, jadi ya teman-teman juga bisa bisa ya nanti ke itunya deh ke websitenya juga buat buat belajar-belajar bisnis ya kalau yang mau bisnis gitu. Uh, ya nanti nanti mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi lah. Kita susun dulu yang mau Siap. diomongin apa gini gitu. Karena lu juga pengen bikin channel YouTube buat ngomongin hal-hal kayak gini kan, Ya, betul, teknologi, betul. Ya, bisnis gitu. Nanti kita ya. ngobrol-ngobrol lagi, teman-teman juga bisa nanya. Tapi terakhir nih buat teman-teman kalau yang mau nanya-nanya boleh ketik di kolom Ya, komentar ketik ya. Kita jawab satu dua ya. pertanyaan lah di situ ya. Oke. Eh, makan gua lapar. Ayo, tolong Terima kasih. tanya. Sebelumnya terima kasih banget buat Ronald Frank yang udah mengubah hidup gua. Jadi gua sengaja bikin YouTube ini karena gua percaya ada banyak banget orang yang seperti gua, cara pemikirnya seperti dulu, terutama Betul, programmer betul, atau betul. developer yang mereka punya potensi bagus banget, mereka punya semangat yang menurut gua bagus banget untuk mereka bisa bikin suatu hal yang impactful, nggak cuma buat mereka tapi juga buat orang-orang sekitar mereka gitu. So dari sini dari YouTube gue pengen ngebagi pengalaman bahwa apa yang mereka anggap itu tidak mungkin ternyata sangat mungkin dan sangat mudah. Itu cuma mereka harus percaya aja. Cuma Sulitnya seperti dipercaya. yang dibilang Eh, seperti yang dibilang tadi, untuk bisa percaya itu susahnya luar biasa. Apalagi untuk percaya hal yang positif gitu. Nah, justru sekarang orang malah percayanya hal yang negatif kayak percaya santet lah, percaya kuntilanak lah. Kenapa orang sangat mudah untuk percaya hal seperti itu ya? Mereka nggak bisa dibilangin bahwa suatu saat dia akan jadi orang sukses, pada suatu saat dia akan didengar oleh banyak orang, pada saat Negatif dia tuh akan lebih manis kayaknya ya buat orang-orang ya. Manis gitu. seperti orang menikmati pahitnya kopi, ya. Tapi ya ya semoga dengan video ini, dengan YouTube-nya gua bisa membantu mengubah cara pandang orang yang mungkin dulu seperti gua terisolir, Ah, ah. tidak percaya dengan apa yang ada di luar dia, dan begitu dia keluar ternyata dunia itu jauh lebih menarik dari apa yang dia bayangkan. Iya, iya. Tidak Nah, hanya orang nggak berani keluar selingkar karena kubikel. dunia tuh menakutkan ya. Bukan dunia menakutkan, dia malah nggak tahu dunia itu kayak apa, Nal. Oh. Dan dia asumsi menakutkan. Enggak, menurut dia yang lebih indah itu apa yang ada dilihat di Ah, kubikelnya dia. oke, oke. Jadi dia punya ini ya, bubble persepsinya dia Iya, aja. prosesnya bubble. Bukan gue sih, gue yakin ada banyak orang yang pengen melihat dunia itu lebih baik. Cuma permasalahannya ada banyak banget orang melihat dunia itu dari bubble-nya dia seperti yang lu bilang Betul, tadi. betul. Begitu bubble-nya pecah, dia akan amazed gitu, Bu. Wah, ternyata potensinya limitless. Ternyata gue bisa melakukan banyak hal yang gue mau. Iya, 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 iya. Ya itu, Ternyata, ya itu. ternyata, Ya itu, ya itu. Sebenarnya kalau bubble-nya sudah bubble limitnya itu sudah pecah ya. Oh, ya, ya amazing lah, amazing lah. Memang harus butuh figur-figur yang untuk mecahin sih. Memang nggak ada juga yang agak kesulitan ya, gitu. ya, ya. Ini ada yang request untuk pelatihan online nanti ya. Kalau bisa kita bikin kali ya. Ya buat kasir juga kan. Kalau pelatihan Ya, online ya. di kasir juga udah ada terus kan. Betul, Jadi betul. teman-teman bisa langsung aja kalau mau bisnis. Kalau pelatihan online like ya nanti. Gitu, ya. Teman-teman kalau mau tahu Godlike ya lebih lebih enak private code aja gitu. Caranya private code gimana di atas Instagram saya ada nomor handphone. Ya hubungin aja. Ntar biayanya berapa ya tanya aja. Saya private coach. Nah terus private coachnya di pandemi gini gimana? Ya udah tinggal nanti pakai masker, bawa hand sanitizer, kita nggak sentuh-sentuhan gitu aja. Kalau dulu masih sentuhan, masih salaman lah. Sekarang ya ikuti ini aja ya, yang ada aja yang disebut. Ya, Novan, uh, terima kasih juga nih udah meluangkan waktunya. Sama-sama, Nel. Thank you banget Pak, udah Pak di-invite. Novan, ya, ini sekali lagi ya teman-teman, Pak Novan ini
sahabat karib saya dari dulu dan banyak belajar juga saya dari dia dan sekarang sudah menggila suksesnya. Jadi merupakan suatu kehormatan dan Wah, dapat IG live bersama beliau. Walaupun gua yang merasa terhormat. Nah, ini suatu bentuk untuk membayar kembali apa yang udah dilakukan 10 tahun yang lalu. ini jadi canggung gini ya. Jadi ya begitu. Jadi ya semoga bermanfaat nih buat teman-teman ya. Nanti kalau Amin. misalnya beliau sempat lagi mau IG live boleh gitu nanti kita IG Boleh, live lagi boleh. kalau sama teman-teman Ya, ya. Dan sekali lagi siap. ingat kalau mau bisnis ya itu download ya kasir depannya pakai Q klik. Siap. Nah, oke, thank you semua. Terima Bye. kasih Thank you ya. semuanya. Terima kasih Rona. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye.